Stasiun luar angkasa mengacu pada pesawat ruang angkasa yang bisa menampung anggota yang tujuannya ditempatkan di luar angkasa dengan fungsi camp buatan di orbit rendah bumi. Ini dirancang untuk tetap berada di luar angkasa untuk waktu yang lama dan pesawat ruang angkasa lainnya bisa mendarat di stasiun luar angkasa ini. Stasiun luar angkasa berbeda dari pesawat luar angkasa lain yang biasa digunakan manusia untuk penerbangan luar angkasa karena mereka tidak memiliki sistem pendaratan atau propulsi. Pesawat luar angkasa mengangkut kargo dan manusia ke stasiun luar angkasa, lalu mereka membawa pulang. Untuk saat ini, ISS atau International Space Station adalah stasiun ruang angkasa fungsional dan operasional yang terletak di orbit bumi. Program ini merupakan upaya kolaborasi antara 5 lembaga dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada. Sebuah perjanjian antar pemerintah menetapkan kepemilikan stasiun ruang angkasa ini. Itu terletak di ketinggian antara 400 km dan bergerak dengan kecepatan 28.163 km per jam. Pada kecepatan ini, stasiun luar angkasa bisa mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 92 menit dan melakukannya 15,5 kali dalam sehari. Check this out. Kita singkat saja ISS biar gampang. ISS memungkinkan kehadiran manusia yang terus-menerus dan hampir permanen di luar angkasa. Manusia telah bisa hidup di luar angkasa setiap hari sejak kru pertama tiba di ISS dan laboratorium di stasiun luar angkasa, memungkinkan kru untuk melakukan penelitian yang tidak mungkin dilakukan tanpa ISS. Temuan dalam penelitian itu memiliki banyak manfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Ilmuwan bisa mempelajari efek gaya berat mikro atau hidup dalam jangka waktu yang lama di lingkungan dengan gravitasi yang rendah. NASA dan lembaga kolaborasi lainnya telah berhasil membuat stasiun luar angkasa berfungsi dan penemuan dari stasiun luar angkasa akan bermanfaat bagi eksplorasi luar angkasa di masa depan. Para ilmuwan saat ini sedang mengerjakan rencana untuk menjelajahi planet lain dan ISS ini akan memberikan informasi yang sangat penting. Menurut perjanjian awal antara berbagai badan, ISS akan menyediakan pangkalan yang akan berfungsi sebagai pabrik, laboratorium, dan observatorium di luar angkasa dan berfungsi sebagai tempat atau pangkalan untuk memungkinkan misi masa depan ke Mars, bulan, dan planet lainnya. Pada tahun 2010, ISS diberi peran tambahan untuk melayani fungsi diplomatik, komersial, dan pendidikan. ISS telah menyediakan pangkalan untuk melakukan penelitian. Tidak seperti pesawat ruang angkasa berawak, stasiun ruang angkasa bisa menyediakan lingkungan jangka panjang di mana penelitian dan studi bisa dilakukan bahkan selama beberapa dekade dan memiliki akses yang mudah oleh peneliti untuk waktu yang melebihi kapasitas pesawat ruang angkasa. ISS telah menyederhanakan eksperimen khusus dengan menghilangkan kebutuhan personil penelitian dan peluncuran roket terpisah. Penelitian ilmiah yang berbeda adalah di bidang seperti astronomi, astrobiologi, kedokteran luar angkasa, penelitian manusia, dan bidang seperti ilmu fisika, ilmu kehidupan cuaca luar angkasa, ilmu material, dan meteorologi terutama untuk cuaca di bumi. Penelitian medis akan meningkatkan pengetahuan tentang tubuh manusia setelah paparan jangka panjang di luar angkasa dan pemahaman tentang pengeroposan tulang, kontraksi otot, dan pergeseran cairan. Informasi itu bisa digunakan untuk menentukan apakah penerbangan ruang angkasa yang panjang dan tinggal di ruang angkasa layak dilakukan. Menurut informasi yang dikumpulkan sampai tahun 2006, ditemukan jika kontraksi otot dan keroposan tulang akan mengakibatkan risiko pergerakan dan patah tulang yang signifikan, yang merupakan beberapa masalah yang akan dihadapi astronot jika mereka mendarat di planet lain setelah perjalanan yang lama. Misalnya, perjalanan ke planet Mars bisa memakan waktu sampai 6 bulan. ISS menawarkan lokasi yang terletak dalam jarak yang relatif aman dan jangkauan orbit rendah bumi untuk menguji sistem luar angkasa yang diperlukan untuk misi jarak jauh ke planet lain seperti Mars atau bulan. Eksperimen seperti ini memberikan pengalaman nyata dalam tindakan pemeliharaan,
pengoperasian, penggantian, dan perbaikan di orbit yang sangat kritis dalam pengoperasian pesawat luar angkasa jauh dari bumi. Resiko yang terkait dengan misi luar angkasa akan berkurang sambil meningkatkan efektivitas ruang antar planet. Karena ISS merupakan kolaborasi berbagai negara, ada begitu banyak nilai dalam bekerja sama dibandingkan dengan bekerja secara mandiri. Mereka bisa mengembangkan kemampuan dan sumber daya pelengkap yang menjamin keselamatan dan keberhasilan eksplorasi ruang angkasa. Itu juga diharapkan jika setiap misi masa depan ke planet yang jauh seperti Mars kemungkinan besar akan menjadi kolaborasi seperti ISS. Anggota dari ISS memberi siswa kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang eksplorasi ruang angkasa. Mereka mengembangkan demonstrasi pendidikan dan eksperimen yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam ruang kelas yang dikembangkan dalam eksperimen ISS dan melibatkan siswa secara langsung menggunakan radio, email, dan tautan video. Siswa juga bisa menerbangkan model 3D yang mencakup eksterior dan interior stasiun ruang angkasa sambil dihadapkan pada tantangan spontan yang membutuhkan solusi langsung secara real time. Di sisi lain, dari pihak Jepang, mereka bertujuan untuk meningkatkan keramahan anak sekolah dengan memotivasi dan menumbuhkan semangat dan pentingnya pengetahuan tentang eksplorasi ruang angkasa. Mereka menjalankan berbagai panduan pendidikan yang akan mencerahkan dan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam pesawat ruang angkasa dan kehidupan di bumi. Total ada 236 orang dari 18 negara telah mengunjungi ISS. Di antaranya pernah mengunjungi luar angkasa beberapa kali. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.